Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yeni Fibriani Resmano, kelas A2 semester 7 Fakultas Keperawatan. NIM 1814-2010 angka 1. Di sini saya akan membuat video tentang keperawatan gawat darurat 4 yang dibawakan oleh dosen Nurse Doni Sahen Solar Escape MKes, dan untuk memenuhi tugas UTS semester 7. Pengertian apeksia pada bayi baru lahir menurut WHO adalah kegagalan pernafasan secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Apeksia neonatorium adalah kegagalan bayi bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbemia, dan asidosis. Penyebab asfiksia pada bayi baru lahir terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, faktor ibu, faktor tali pusat, dan faktor bayi. Yang pertama, faktor bayi. Beberapa keadaan ibu dapat mengakibatkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang, sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan gawat janin dan akan berlanjut sebagai asfiksia bayi baru lahir. Keadaan ini yang pertama preeklamsia, dan yang kedua perdarahan, dan yang ketiga portus lama atau portus macet, dan yang keempat demam sebelum dan selama persalinan. Yang kedua, faktor tali pusat. Keadaan tali pusat yang dapat mengakibatkan infeksia bayi baru lahir, penurunan aliran darah dan oksigen melalui tali pusat bayi. Yang pertama, infeks plasenta, dan yang kedua, lilitan tali pusat, dan yang ketiga, tali pusat pendek, dan yang keempat, simpul tali pusat. Dan yang ketiga, faktor bayi. Keadaan bayi yang dapat mengalami afeksia walaupun keadaan kadang tanpa tanpa gawat janin. Bayi berkurang bulan atau prematur, kurang dari 37 minggu kehamilan. Yang kedua, air ketuban bercampur hemakonium. Dan yang ketiga, kelainan kongenital yang memberi dampak pada pernafasan bayi. Fisiologi pernafasan bayi baru lahir. Yang pertama, oksigen. Yang kedua, rahim. Yang ketiga, sebelum lahir. Oksigen penting untuk kehidupan sebelum dan sesudah persalinan. Di dalam rahim, janin mendapatkan oksigen dan nutrisi dari ibu dengan mekanisme difusi melalui plasenta. Dari ibu diberikan kepada darah janin. Sebelum lahir, alveoli paru bayi mengucup dan terisi oleh cairan. Yang kedua, paru janin tidak berfungsi sebelum sumber O2 atau janin atau mengeluarkan CO2, sehingga paru tidak perlu diperfusi atau dialiran darah dalam jumlah besar. Setelah lahir, bayi tidak berhubungan dengan plasenta lagi dan akan segera bergantung kepada paru sebagai sumber utama oksigen. Karena itu, beberapa saat sesudah lahir, paru harus segera terisi oksigen, dan pembuluh darah paru harus relaksasi untuk memberikan perfusi pada alveoli dan menyerap oksigen untuk diarahkan ke seluruh tubuh. Reaksi bayi baru lahir pada masa transisi normal. Biasanya bayi baru lahir akan melakukan usaha untuk menghirup udara ke dalam paru. Hal ini mengakibatkan cairan paru keluar dari alveoli ke jaringan interstitial di paru, sehingga oksigen dapat dihentikan ke arteri pulmonal dan itu menyebabkan arteri direlaksasi. Halo guys,
Masih bingung kan mau kuliah di mana? Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan NERS, dan juga ada fakultas-fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Politik, dan juga ada Fakultas Sastra. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.